Hai teman tante semua, apa kabarnya? Pastinya sehat selalu ya. Film kali ini akan melanjutkan kisah detektif terkenal Sherlock Holmes dalam mengejar penjahat jenius bernama Moriarty. Akan tetapi, buat yang belum nonton film pertamanya nggak usah khawatir karena kalian pasti akan tetap ngerti jalan ceritanya. Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih. Kisah dimulai pada tahun 1891, di mana saat itu negara-negara Eropa, terutama Perancis dan Jerman, sedang berada dalam ketegangan. Hal itu disebabkan oleh serangkaian pengeboman yang katanya dilakukan oleh sebuah kelompok yang menamakan mereka kelompok anarki. Tapi jagoan kita, yaitu Sherlock Holmes, seorang detektif swasta terkenal, seperti biasa, punya teorinya sendiri mengenai apa yang sedang terjadi saat itu. Di mana Sherlock yakin kalau dalang di belakang itu semua adalah pria bernama Profesor Moriarty yang di kasus sebelumnya berhasil lolos dari Sherlock. Lalu tampak wanita bernama Irene Adler, seorang pencuri dan penipu ulung yang juga satu-satunya wanita yang berhasil memikat hati Sherlock. Irene saat ini sedang dalam misi membawa sebuah paket berisi uang yang akan diberikan untuk pria bernama Dr. Hofmannsthal atas perintah Moriarty. Uang itu diberikan sebagai pembayaran atas jasa Hofmannsthal membantu Moriarty. Bantuan apa itu? Nanti ya akan tante kasih tahu seiring jalannya cerita. Kembali ke Irene yang menerima sebuah surat dari Hofmannsthal setelah memberikannya paket tersebut. Tapi saat Irene akan beranjak pergi, Hofmannsthal menahannya karena ingin memastikan isi dalam paket yang diberikan Irene. Mendadak, rupanya paket itu berisi bom. Untung saja Sherlock muncul dan dengan cepat mengganjal pemantik bomnya. Sherlock segera mengambil surat yang dipegang Irene, lalu memasukkan paket peledak ke dalam peti batu di tengah ruangan untuk membawanya menjauh dari tempat itu. Tapi sayang, ketika Sherlock akan pergi, dia melihat Hofmannsthal akhirnya tewas dibunuh oleh asisten Moriarty yang bernama Sebastian Moran. Malamnya, Irene yang bertemu dengan Moriarty di sebuah restoran ditagih surat dari Hofmannsthal yang telah ditugaskan padanya. Namun Irene berkelit dengan bilang kalau suratnya telah hilang akibat kekacauan paket peledak milik Moriarty. Moriarty yang mendengar itu langsung mengatakan pada Irene kalau dia tak memerlukan bantuan Irene lagi. Lalu, pada saat Irene akan beranjak pergi, dia mendadak terjatuh lunglai dan tewas akibat teh beracun yang barusan diminumnya. Cerita beralih pada Dr. John Watson, seorang dokter sekaligus rekan setia Sherlock yang saat ini sedang membahas rentetan kasus pembunuhan dan pengeboman yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Di mana semua hal itu kelihatannya mengarah pada Profesor Moriarty sebagai pelakunya. Profesor Moriarty ini adalah seorang dosen matematika jenius dan juga seorang politikus yang dihormati. Setelahnya, Sherlock mengajak Watson ke sebuah tempat untuk merayakan pesta bujang Watson yang besok akan menikah dengan Mary, tunangannya. Dan sesampainya di sana, mereka sudah ditunggu oleh pria bernama Mycroft, seorang politikus yang tak lain adalah kakak kandung Sherlock. Mycroft pun segera membawa mereka masuk dan mempersilahkan Watson menikmati malam itu dengan bersenang-senang. Tapi diam-diam tujuan Sherlock mengajak Watson ke tempat itu selain untuk merayakan pesta bujang juga sebenarnya karena ingin menemui seorang wanita gipsi yang bernama Madame Simza. Di mana Madame Simza saat ini sedang diincar oleh Moriarty yang mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Simza diincar karena dianggap mengetahui rahasia Moriarty yang dibocorkan oleh Rene, adiknya, lewat surat yang dikirimnya melalui Hofmannsthal. Sherlock lalu memperlihatkan surat itu pada Simza, yang berisi tulisan tangan Rene yang mengatakan kalau dia telah menemukan tujuan dalam hidupnya. Setelahnya, Sherlock pun berbisik pada Simza bahwa ada pembunuh bayaran yang bersembunyi di ruangan itu. Dan mereka pun segera mencoba pergi dari tempat itu sambil terus dikejar dan diserang oleh si pembunuh bayaran yang ternyata masih hidup.
Dan akhirnya, mereka pun berhasil membuat pembunuh bayaran tersebut terpental dan jatuh ke sungai. Setelahnya, Watson yang mabuk berat datang dalam kondisi oleng, dan Mycroft yang melihat itu langsung menyuruh Sherlock mengantarkan Watson ke tempat pernikahannya, di mana Mary, calon mempelai Watson, sudah menunggunya. Lalu, ketika Watson yang kondisinya sedang kumel banget itu akhirnya sampai, Mary tetap menyambutnya dengan tersenyum. Dan akhirnya, Watson dan Mary pun resmi menikah dengan didampingi oleh Sherlock yang ikut senang melihat kebahagiaan mereka. Tapi, pada saat Sherlock akan pulang, mendadak Sebastian muncul dan mengatakan kalau Moriarty ingin bertemu dengannya. Tanpa buang waktu, Sherlock pun memenuhi undangan itu dan akhirnya bertemu secara langsung dengan Moriarty untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan itu, Moriarty memberikan sapu tangan Irene yang bernoda darah dan bilang kalau Irene telah tewas akibat TBC. Sontak Sherlock yang mendengar itu seakan tersambar petir. Moriarty juga bilang jika Sherlock terus melawannya, maka dia akan mengalami hal yang sama seperti Irene. Mendengar itu, Sherlock yang menahan amarahnya langsung bilang kalau Moriarty akan membayar semua yang telah dia lakukan. Dan segera meninggalkan tempat itu sambil membawa sapu tangan milik Irene. Beberapa hari kemudian, tampak Watson dan Irene yang akan berangkat menuju Brighton menggunakan kereta api untuk berbulan madu. Saat dalam perjalanan, seorang staf mendadak masuk membawa sebotol minuman yang katanya diberikan gratis sebagai komplimen atas pernikahan mereka. Tapi sontak Watson segera menghajar pria itu dan berhasil melemparnya keluar dari kereta. Setelahnya, Watson mengintip keluar koridor dan melihat Sherlock yang menyamar menjadi seorang wanita sedang menembaki beberapa orang. Rupanya, Sherlock dari awal diam-diam mengikuti mereka karena tahu kalau mereka telah diincar oleh Moriarty. Tanpa buang waktu, begitu kereta melintasi sungai, Sherlock segera menjatuhkan Mary ke aliran sungai. Watson yang kaget melihat itu pun langsung marah dan menyerang Sherlock. Tapi Sherlock menenangkannya dengan bilang kalau kakaknya Mycroft telah menunggu di sungai tersebut dengan sebuah kapal. Tiba-tiba, nah kita flashback sejenak ya teman tante. Di saat Sherlock yang di awal perjalanan menyamar jadi wanita, diam-diam menyabotase stok peluru milik anak buah Moriarty. Yang mana membuat beberapa peluru akan meledak ke arah berlawanan apabila ditembakkan. Kembali ke saat sekarang, di mana Sherlock dengan sigap menyuruh Watson untuk mengikutinya pindah ke gerbong sebelah. Dan langsung berbaring di bawah tempat duduk, karena dalam hitungan detik rentetan peluru menerjang mereka dengan ganas. Tapi, berkat peluru yang telah disabotase oleh Sherlock, mereka jadi punya kesempatan untuk balas menyerang. Setelahnya, mereka pun segera berangkat menuju Paris dengan kapal laut untuk mencari Simsa, yang juga pasti masih diincar oleh Moriarty. Dan di atas kapal, Sherlock melepas sapu tangan milik Irene setelah menatapnya dengan kesedihan yang tak terungkapkan. Sedangkan Watson yang melihat itu dan sangat mengerti isi hati Sherlock hanya bisa terdiam melihatnya. Begitu sampai di Paris, mereka pun segera menuju perkampungan Gypsy tempat Simsa berada. Dan memberitahu Simsa bahwa Moriarty masih mengincarnya karena percaya kalau Rene yang bekerja padanya telah membocorkan rahasia pada Simsa. Mendengar itu, Simsa langsung bilang kalau dia tidak tahu apapun dan sudah lama tidak bertemu dengan Rene. Tapi, Rene memang beberapa kali mengirimkan surat padanya yang hanya berisi gambar-gambar lukisan. Sherlock yang melihat surat-surat itu dan mencium bau kertasnya yang khas bau percetakan dan juga melihat noda anggur yang ada di salah satu surat, langsung menebak bahwa Rene pasti membuat surat itu di sebuah percetakan yang dekat dengan pabrik anggur. Dan mendengar analisa Sherlock, Simsa pun tersadar kalau Rene pasti berada di kediaman sebuah kelompok anarkis yang dipimpin pria bernama Claude yang ahli membuat bom.
Yang mana dulu dia bersama Rene sempat bergabung beberapa waktu sampai akhirnya Simsa sadar dan melepaskan diri dari kelompok itu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka pun segera menuju ke tempat Cloud. Yang mana begitu sampai, Simsa langsung bertanya pada Cloud di mana Rene berada. Cloud lalu mempersilahkan Simsa untuk duduk dan menceritakan tentang Moriarty yang selama ini sangat baik dan menjadi penyokong dana aktivitas kelompok mereka. Meskipun sebagai gantinya, mereka terpaksa harus menuruti setiap perintahnya, yaitu melakukan pengeboman. Dan saat ini, sebuah bom sudah disiapkan di suatu tempat untuk diledakkan. Cloud lalu bilang kalau mereka hanya punya waktu 10 menit untuk keluar dari tempat itu dan menembak dirinya sendiri. Mendengar suara tembakan itu, anak buah Cloud yang mengira mereka telah membunuh Cloud pun berdatangan dan mencoba menangkap mereka. Mereka lalu segera keluar lewat jalan rahasia yang seperti biasa berhasil ditemukan oleh Sherlock. Dan melihat tumpukan peledak serta papan bertuliskan Imperator yang biasa diletakkan dalam mesin pengungkit gedung opera. Otomatis Sherlock langsung berpikir kalau gedung opera lah yang menjadi target pengeboman malam ini dan segera bergegas menuju ke sana. Begitu sampai, Sherlock pun dengan cepat membongkar mesin pengungkit di gedung itu, tapi tak menemukan apapun di dalamnya. Rupanya, Moriarty kali ini berhasil mengecoh Sherlock. Sherlock pun langsung teringat lembaran berita tentang Maynard, seorang pemilik pabrik senjata yang dilihatnya di meja Moriarty saat waktu itu bertemu dengannya. Juga teringat sebuah kue yang akan dikirimkan ke Hotel du Triomphe saat mereka sampai di gedung opera tersebut. Dan langsung tersadar bahwa bomnya ada di dalam kue, dan Maynard yang berada di hotel tersebutlah yang sebenarnya menjadi sasaran Moriarty. Mereka pun segera bergegas menuju ke hotel itu, tapi terlambat sudah. Bom meledak tepat saat mereka hampir sampai di sana. Yang akhirnya menewaskan banyak orang termasuk Maynard. Meskipun begitu, Sherlock menemukan fakta bahwa Maynard ternyata tewas ditembak. Jadi kelihatannya pengeboman barusan hanyalah usaha kamuflase untuk menyamarkan penembakan yang dilakukan terhadap Maynard. Teman tante bingung nggak kenapa Moriarty membunuh si Maynard ini? Itu karena Maynard punya pabrik senjata besar di Jerman, yang mana Moriarty diam-diam telah membeli sebagian besar kepemilikan sahamnya. Sehingga dengan kematian Maynard, otomatis kepemilikan pabrik senjata tersebut akan jatuh ke tangan Moriarty yang sekaligus akan membantu melancarkan aksi-aksinya. Keesokannya, Sherlock yang menyamar menjadi petugas hotel diam-diam mencoba mengambil sesuatu dari balik jaket Moriarty. Apa ya yang coba diambil sama Sherlock? Nanti akan tante jelaskan seiring jalannya cerita. Malamnya, Sherlock dan Watson mengendap ke pabrik senjata Maynard yang sekarang telah jadi milik Moriarty untuk mencari keberadaan Rene. Tapi sebelum masuk, Sherlock meminta Watson mengirim sebuah telegram untuk Mycroft kakaknya. Sedangkan Sherlock masuk lebih dulu ke dalam pabrik tersebut sambil meninggalkan sebuah pesan pada Watson agar merobohkan menara yang ada di depan pabrik. Dan begitu masuk ke dalam pabrik, Sherlock pun dibuat kaget dengan tumpukan ribuan senjata yang siap untuk digunakan. Mendadak, Sebastian serta anak buahnya muncul di belakang Sherlock dan langsung menangkapnya. Begitu sadar, Sherlock sudah berada di hadapan Moriarty yang langsung bertanya kepada siapa telegram yang barusan dikirim oleh Watson ditujukan. Tapi karena Sherlock tak mau memberitahu, dia pun digantung dan dicekik dengan seutas tali. Yang membuat akhirnya Sherlock terpaksa mengaku kalau telegram itu dikirimkan ke kakaknya. Mendadak, menara yang berada tepat di depan jendela dirobohkan oleh Watson, sehingga memberi kesempatan pada Watson untuk menolong Sherlock. Sedangkan Moriarty yang juga selamat langsung menyuruh Sebastian dan anak buahnya untuk mengejar mereka. Hal itu membuat Sherlock juga Watson kelimpungan mencari jalan keluar dari tempat itu. Untung saja Simsa dan teman-temannya datang pada saat yang tepat untuk menolong mereka. Tapi Sebastian tak mau menyerah, dia pun terus mengejar sambil menembaki mereka dengan senapan tempur teknologi terbaru.
Sampai akhirnya mereka berhasil meloloskan diri masuk ke dalam sebuah kereta api yang kebetulan melewati tempat itu. Setelahnya, mereka pun menuju kediaman Mycroft untuk membahas semua hal tentang Moriarty yang baru saja mereka temukan. Dan mendapat info dari Mycroft tentang pertemuan perdamaian antar negara-negara Eropa yang akan diadakan di Swiss beberapa hari lagi. Di mana Moriarty kelihatannya akan merusak pertemuan itu untuk membuat sebuah insiden internasional yang tentu saja akan menguntungkan buatnya. Karena Moriarty memang menginginkan terjadinya perang agar semua negara membeli pasokan senjata darinya. Disinilah kelihatannya peran Rene diperlukan oleh Moriarty, yang mana sepertinya Rene akan ditugaskan menjadi eksekutor yang akan mencetuskan keributan di pertemuan itu. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas pergi ke pertemuan itu dengan bantuan akses dari Mycroft. Dan begitu sampai, Sherlock segera menganalisa tiap orang yang ada di sana sambil mencari orang yang sekiranya memiliki tanda bekas operasi tersembunyi di wajahnya. Karena Sherlock tahu kalau Hofmannsthal yang waktu itu dibunuh oleh Moriarty sedang bereksperimen dengan operasi bedah radikal untuk membuat wajah orang menjadi sama persis. Itulah sebabnya dia dibunuh setelah mengubah wajah Rene menjadi seseorang yang bisa disusupkan ke dalam pertemuan itu untuk membuat kekacauan. Sherlock lalu meminta Watson untuk menemukan Rene bersama dengan Simsa. Sementara dia menitipkan sebuah surat pada seorang pelayan untuk diberikan pada Moriarty, mengajaknya bertemu di balkon gedung itu. Moriarty yang menerima surat dari Sherlock itu pun segera bergegas ke balkon. Dan di sana Sherlock sudah menunggunya dengan sebuah papan catur untuk bermain sambil beradu pemikiran. Kembali ke Watson dan Simsa yang sedang mengamati para duta besar untuk mencari manakah dari mereka yang adalah Rene. Lalu setelah mengamati dengan seksama, akhirnya mereka menemukannya. Tanpa buang waktu, Simsa segera menghampiri Rene dan memintanya menghentikan apapun yang siap untuk dia lakukan. Tapi, Rene tak mau mendengarkan dan langsung menembakkan senjatanya. Untung saja, Watson dengan sigap meringkus Rene, sementara Mycroft mengarahkan agar para duta besar lainnya dan Perdana Menteri segera dilindungi. Tapi sayang, pada saat Rene dibawa pergi, Sebastian diam-diam menembaknya dengan panah beracun. Sehingga Simsa dan Watson tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Rene yang perlahan tewas keracunan. Pada saat yang sama, Moriarty berkata pada Sherlock bahwa perang tak akan bisa dihindari meskipun mereka hari ini berhasil mengagalkan rencananya. Karena dia memiliki pabrik senjata terbesar dan juga uang dalam jumlah yang sangat banyak untuk membuat rencana-rencana berikutnya. Sherlock yang mendengar itu pun bilang kalau dia sudah diam-diam mengamati Moriarty sejak lama. Mulai dari menghadiri kuliahnya yang membuat dia menyadari sebuah buku catatan bersampul merah yang selalu dibawa oleh Moriarty dan mencoba mengambilnya sewaktu menyamar menjadi pegawai hotel, meskipun saat itu tidak berhasil dilakukannya. Tapi akhirnya buku itu berhasil diambil dan ditukarnya dengan buku lain yang sama persis saat dirinya ditangkap oleh Moriarty. Kemudian Sherlock mengirimkan buku yang berisi catatan lokasi harta kekayaan Moriarty itu pada Mary yang meneruskannya pada Inspektur Lestrade, seorang polisi sekaligus teman baik Sherlock. Lestrade pun akhirnya menyita semua harta milik Moriarty dan mendonasikannya pada anak yatim juga para janda korban perang. Mendengar itu semua, Moriarty yang kesal langsung menyerang Sherlock yang pada akhirnya membuat mereka sama-sama terjatuh ke jurang tepat di bawah balkon itu. Watson yang baru saja sampai di sana pun tak sempat untuk menolong Sherlock dan hanya bisa melihat sahabat baiknya terjatuh ke bawah jurang. Beberapa hari kemudian, akhirnya upacara pemakaman Sherlock pun diadakan dengan dihadiri tentu saja oleh Mycroft, Mary, Simsa, dan juga Watson. Lalu, selepas pemakaman itu, Watson pun menenggelamkan dirinya untuk membuat sebuah memoir tentang lika-liku sepak terjang Sherlock. Tapi, pada saat Watson sedang serius, mendadak Mary masuk membawa paket berisi sebuah barang yang waktu itu sempat diinginkan oleh Sherlock saat berada di kediaman Mycroft.
Watson pun terdiam dan berpikir, kok bisa barang ini datang sekarang, siapa yang mesen, secara kan Sherlock sudah meninggal. Apalagi saat dari kediaman Mycroft mereka langsung berangkat ke Swiss, jadi pasti Sherlock nggak sempet lah mesen-mesen barang begitu. Otomatis Watson langsung menyadari sesuatu dan bergegas keluar mencari si pengantar paket tersebut. Lalu, pada saat Watson keluar, mendadak Sherlock yang sedari tadi menyamar seperti bunglon di sebuah sofa muncul dan menambahkan sebuah tanda tanya di kalimat "the end" pada ketikan Watson. Ternyata Sherlock belum meninggal, teman tante. Ya iyalah, secara masih akan ada lagi film lanjutannya. Ditunggu ya, teman tante. Demikianlah akhir film Sherlock Holmes The Game of Shadow ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.